pusaka bisa dikategorikan adalah alat dulu ya, alat pada masa mungkin dulu kakek moyang kita. Di situ kan tergantung dari sumber energinya dulu, Pak. Kalau secara energinya positif, ya itu penting, Pak. Karena bisa juga, karena pentingnya gini. Bukan berarti penting kita mempercaya atau memusyrikan, bukan ya. Cuma di sini pentingnya energi tersebut akan mendorong diri kita ke arah lebih ingin tahu gitu, ingin tahu. Nah, sedangkan sudah bahasa ingin tahu tersebut dengan tata cara ya tidak jauh apa yang kita lakukan di situ seperti sholat, zikir dan sebagainya. Itu. Nah, di situ pula yang dinamakan tidak penting ketika kita tidak paham dengan pusaka itu, apalagi pusaka yang energinya ya kurang bagus, kan ada juga ya. Nah, kita tidak akan paham dengan pusaka yang memang energinya negatif, terus kita bawa ke arah ke situ, itu nggak bakal bisa, Pak. Gitu. Bertolak belakang. Untuk menurut pribadi saya ya, jadi bukan masalah hebat pusakanya. Jadi yang hebat itu orang yang memegang pusaka tersebut. Karena kan orang tersebut sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang dia pegang dengan sirnya, apabila yang sudah tahu makrifat kepada Allah dengan sirnya, itu pasti akan menjadikan suatu kekuatan. Itu. Sedangkan untuk pekakas kan itu simbol-simbol, sebenarnya kan ada kajian-kajian makna. Kalau kita kaji ya, seperti keris, ada apa sih? Gulak-gulak. Ya kalau kita lebih peka kan paham kita. Maksud daripada simbol tersebut apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi kita semua. Yang insya Allah malam ini kita kembali berkumpul, kita ngopi bareng, kita ngolah pikiran, dan kita kembali ke ngaji. Ngaji nani? Gini, ada sekelumit masalah spiritual kan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada simbol-simbol tertentu, mungkin ada dari zikir simbolnya, mungkin ada dari wirid, ada juga yang simbolnya dari benda atau disebut pusaka lah, artinya pusaka karuhun. Tapi pusaka tersebut mengandung makna, mengandung ilmu, mengandung keramat lah dari pemegang terdahulu untuk membuat suatu perjalanan ke anak cucunya menuju Allah. Nah, di sini apakah simbol-simbol tertentu, pusaka-pusaka tertentu, apakah penting, apakah hanya sekilas, apakah hanya sebagai alat, apakah itu mutlak? Nah, untuk itu mungkin Adeden di sini bisa sedikit memberi penjelasan sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya tentang ini dan pengalamannya. Silakan Kak Adeden. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya menjelaskan apa yang tadi Wak sampaikan sesuai pengetahuan aja, Wak ya. Jadi pertanyaan tersebut, pentingkah pusaka untuk pelaku spiritual untuk menuju ke Allah? Arti menuju Allah lebih memahami ya, maksudnya lebih kita ini lebih sering gitu menyebut nama Allah gitu mungkin lah. Jadi gini, Wak, ya menurut saya pribadi tentang pusaka, penting dan tidak penting itu kembali kepada seseorang tersebut. Ya, kalau saya bilang tidak penting, ya namanya ada energi yang positif di situ. Kalau bilang penting, takutnya salah persepsi lagi. Jadi ya tadi, pusaka bisa dikategorikan adalah alat dulu ya, alat pada masa mungkin dulu kakek moyang kita. Di situ kan tergantung dari sumber energinya dulu, Pak. Kalau secara energinya positif, ya itu penting, Pak. Karena bisa juga, karena pentingnya gini.
bukan berarti penting kita mempercaya atau memusyrikan, bukan ya. Hmm. Cuma di sini pentingnya energi tersebut akan mendorong diri kita ke arah lebih ingin tahu gitu, ingin tahu. Nah, sedangkan sudah bahasa ingin tahu tersebut dengan tata cara ya tidak jauh apa yang kita lakukan di situ seperti sholat, zikir dan sebagainya. Itu. Nah, di situ pula yang dinamakan tidak penting ketika kita tidak paham dengan pusaka itu, apalagi pusaka yang energinya ya kurang bagus, kan ada juga ya. Nah, kita tidak akan paham dengan pusaka yang memang energinya negatif, terus kita bawa ke arah ke situ itu nggak bakal bisa, Pak. Gitu. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Kan ada juga gini kan, kalau pusaka atau simbol tersebut kan bisa untuk jembatan menuju ke ruhun, jembatan menuju Allah lewat itu. Nah, ini saya kembalikan ke Pak Ustadz kan. Kenapa kan? Karena simbol alam itu nggak terlepas dari manusia kan. Model kan pada zaman Nabi kan terkenal lah cerita Nabi Musa dengan tongkatnya gitu. Dan nabi-nabi lain. Nah, untuk spiritual seperti orang-orang yang sejenis benda itu diwariskan atau diamanahkan itu kan berpengaruh nggak ke arah spiritual dia gitu kan. Bagaimana menurut Kang Nur? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah benda pusaka ya. Saya juga sempat tergambar sih mengenai tentang spiritual. Dia tergambar kepada kalau saya berpikir kepada masa lampau ya. Jadi kebanyakan ya orang-orang tua terdahulu itu banyak memiliki pusaka. Jadi simbolik. Di simbolik. Bahkan Pangeran Diponegoro juga kan punya dia. Bahkan dia itu ahli torekat. Ya. Ahli torekat. Dan sini saya pelajari hal-hal tersebut. Ini untuk menurut pribadi saya ya. Jadi bukan masalah hebat pusakanya. Jadi yang hebat itu orang yang memegang pusaka tersebut. Karena kan orang tersebut sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang dia pegang dengan sirnya, apabila yang sudah tahu makrifat kepada Allah dengan sirnya, itu pasti akan menjadikan suatu kekuatan. Itu. Sedangkan untuk pekakas kan itu simbol-simbol sebenarnya kan ada kajian-kajian makna. Kalau kita kaji ya, seperti keris, ada apa sih? Gulak-gulak. Ya kalau kita lebih peka kan paham kita. Maksud daripada simbol tersebut apa. Kan gitu. Karena kan gimana? Jadi kan mungkin adat di negara kita di Nusantara ya sudah peka kepada hal-hal tersebut. Sedangkan kan para wali songo masuk pada kita ya tidak langsung mengacak-ngacaknya, tidak langsung memusyrikannya, cuma meluruskannya. Jadi dialurkan kepada jalur ya supaya dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pola pikir saya ya tadi yang dikatakan Adeden. Jadi masalah pusaka tergantung kepada orang yang memegangnya, kemampuan yang memegangnya. Apabila pola pikirnya tembus kepada misalkan keruhun yang memegangnya adalah orang-orang ahli-ahli Allah, kemudian dari pelantara tersebut dia tembus kepada Allah. Seperti itu. Jadi kan untuk mencapai kepada Allah, kita kan tidak harus langsung berpikir tentang Allah. Jadi kan harus berpikir tentang ciptaan-ciptaannya. Ya salah satunya pusaka tersebut kan itu ciptaan makhluk. Apabila kita berpikir makhluk tersebut, pusaka tersebut mempunyai suatu energi negatif, energi positif, terus kita meyakini bahwa kekuatan Allah itu ada, otomatis akan menambah-nambah keinginan kita untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jadi kalau untuk orang yang kurang begitu paham tentang pusaka, ya otomatis dia itu pola pikirnya hanya berdasarkan pusaka tersebut memiliki kekuatan untuk dimanfaatkan untuk dirinya, tidak menuju kepada Allah. Itu kembali kepada orangnya, ya. Kembali kepada orangnya. Saya mau nanya ke Adeden nih. Adakah perbedaan antara pusaka
turunan ya, leluhur sama Ya, pusaka jihadan kayak semacam tarikan atau enggak kita apa namanya itu ngedam itu beli. Gimana itu? Ada nggak perbedaannya dari segi nilai ininya apanya gitu? nilai Ada nggak? histori, nilai spiritual. Ada. Di sini maksudnya pertanyaan A kan dua alternatif ya, yang mungkin secara pribadi saya untuk menjelaskan. Mungkin tidak akurat juga, cuma minimal ya buat edukasi gitu kan. Jadi kalau misalkan pusaka dari nenek moyang kita atau leluhur kita, ya, terus yang satunya pusaka jihadan atau dapat beli misalkan, itu memang memang bisa dibedakan. Jadi kalau misalkan dari turunan atau dari leluhur kita dititipkan ke salah satu anak cucunya, di situ kan ada nilai story, ada nilai masa lalunya gitu. Nah, nilai masa lalu itu dalam arti mungkin pada masa pusaka leluhur dipakai untuk kebaikan atau untuk mungkin perang pada zamannya dan sebagainya. Nah, ditinggalkan terus dialihkan atau diwariskan ke anak cucunya, minimal kita jangan lupa dengan sejarah. Sejarah siapa? Secara ya leluhur kita gitu, sejarah leluhur. Nah, kita di situ ada keinginan untuk merawatnya akhirnya. Arti merawat menyimbolkan cendera mata tersebut. Ketika AA diberikan salah satu turunan pusaka, ya kan? Nah, di situ AA bakal teringat dan secara tidak sadar AA bakal timbul di pikiran, nih awalnya siapa nih? Mungkin seperti itu. Ini pusaka dari misalkan kakek saya dari buyut saya dari pasti akan ke situ. Kalau pusaka, nah akan terus-terusan kita akan berpikir ke situ. Jadi tidak akan mentok. Nah, sehingga AA menanyakan dari nenek atau kakek AA bakal di situ ingat dengan beliau. Nah, setelah di situ itu nggak bakal sampai mentok di nenek kakek pasti ke buyut. Mungkin ini pusaka turunan dari buyut juga pasti akan menanyakan buyut. Jadi di situ akan apa ya? Akan pure ngalir keinginan cucu atau anak akan paham dengan turunan-turunan yang memang sudah dibekali pusaka yang tadi itu nilai story-nya ya. Tapi kalau misalkan pusaka dapat jihadan atau misalkan dapat beli, ya bukan tidak bagus, bagus cuma nilainya bedanya di situ. Kalau dapat beli, dapat beli ini instan. Bisa ibarat naronya pun nggak seperti naro yang punya turunan. Kalau yang turunan kan mungkin bisa dirapikan gitu. Kalau yang beli dirapikan juga kadang-kadang udahlah sebodoh gitu. Itu bedanya gitu menurut Dede. Nah, ada juga gini kan, banyak yang nggak tahu bahwa warisan itu kasih ke dia, tapi dia nggak mempunyai kemampuan atau keilmuan untuk memegang itu. Kan akhirnya kan terjadi hal yang tidak diinginkan, kan apa namanya, ngeganggu atau apa. Itu untuk antisipasinya gimana tuh kira-kira? Ya biasanya kalau secara sudut pandang Deden gini, Pak. Misalkan seperti kita contohkan AAD ya. AAD diberikan salah satu mandat amanah titipan pusaka dan dia tidak paham untuk cara merawatnya. Nah, kalau memang pusaka itu punya energi atau punya salah satu balik lagi ke hodam ya Pak Ustadz ya. Apalagi hodamnya itu hodam yang memang positif lah. Dia akan masuk ke dimensi mimpinya, memberikan arahan. Biasanya seperti itu, arahan. Arahan dari mimpi tersebut, dari dimensi mimpi. Nah, adapun yang si pemegang atau yang diamanahkan pusaka ini dia belum paham, itu lambat laun akan diberikan pandangan. Nah, walaupun misalkan bukan di mimpi saja, kadang-kadang suka ketemu orang yang tidak sengaja bicara tentang itu. Jadi itu ada jalannya. Nanti terus gimana ya ngebayang kayak gitu ya? Bisa. Bayangin kayak gitu. Ibarat kata kita dulu ini pusaka lagi, ini lagi. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, itu sudah memang hukum alam juga. Misalkan tiba-tiba nih Kang Nurdin ngobrol sama tiba-tiba itu bahasa yang tadinya ngomongin kehidupan pasti ada lari ke hal ngomongin pusaka. Sehingga kita bertanya-tanya, kok pusaka yang dibahas padahal ngomongin kehidupan kadang gitu, kadang suka gitu. Di situ pun sebenarnya kita harus belajar peka untuk berpikir lagi ke arah itu. Gitu. Mungkin itu Bu. Wah. Ini kalau sedikit ulasan menurut saya ya pribadi.
bahwa pusaka itu diwariskan kepada cucunya, tujuannya untuk jangan keluar dari syariat, kan gitu. Nah, sebenarnya kan pusaka itu difungsikan untuk jembatan menuju ke ruhnya. Setelah jembatan itu terbentuk, keilmuan si pemegang itu bisa untuk memegang, artinya bisa waris itu bisa diterima secara mutlak. Jadi kan dia bisa bisa berseluncur lah ke ruhnya. Nah, karuhnya itulah yang akan membawa dia menjadi mursyid dia menuju Allah. Itu menurut pemikiran saya. Setelah itu, makanya kan pusaka-pusaka yang jihadan itu nggak bisa seperti itu. Karena pusaka jihadan itu gini, dia hanya untuk menutup diri, artinya untuk apa namanya, pagar diri ya. Nah, nah untuk pertanyaan ini ya, maka Iya, siap. Pak Adedan atau Pak Ustadz ya silakan. Seandainya pusaka itu tidak mampu dipegang oleh ahli warisnya atau karena kemampuan si pusaka itu besar, kan sekadang-kadang dititip ke orang lain. Nah, apakah yang dititip ke orang lain itu bisa berpengaruh nggak ke orang lain atau gimana ya? Atau orang yang dititip itu bisa menggunakan sesuai dengan karuhunnya yang dulu memakainya itu. Bisa, Wak. Misalkan gini, saya contohkan lagi ke adik misalkan ya. Hmm, Maksudnya gitu ya ya. A diberikan oleh salah satu leluhur AA yaitu pusaka. Tapi dengan kondisi AAD secara keilmuannya belum memahami, hmm, belum paham. Dilimpahkanlah misalkan ke saya nih, A. Limpahkan. Bukan dilimpahkan di sini dikasih, cuma diamanakan buat dititip. gitu. Nah, mungkin dengan cara saya ini memahami tentang pusaka, akhirnya tolak ukur dari pusaka tersebut juga energinya menyerap ke saya menyerap juga energi pusaka tersebut, sehingga saya bisa memanfaatkan. Nah, di sini bukan hak milik ya. Suatu saat ketika ini udah ada kesiapan dan udah memahami ilmunya, dia akan balik lagi. Jadi ke saya mah sifatnya sementara, Wak, Ya, walaupun bisa menggunakannya gitu. baik. Ya, saya rasa untuk pembahasan cukup. Ya, intinya begini, bahwa pusaka itu bagi orang-orang spiritual antara penting dan nggak penting. Arti pentingnya pada saat pusaka itu bisa membawa dia ke arah positif, menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah, dan yang nggak pentingnya apabila dia menggantungkan sesuatu itu kepada si pusaka tersebut. Nah, untuk itu baik-baiklah kita menyimak, baik-baiklah kita dalam menggunakannya, bijaklah dalam dalam menggunakan pusaka tersebut. Tanyalah kepada ahlinya jikalau pusaka tersebut belum kita pahami agar tidak salah paham. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.